Intinya gimana caranya kita bahagia. Bahagia itu kita yang nyiptain, nggak perlu dicari jauh-jauh. Bahagia itu nggak mandul sama miskin. Waduh, Kalau mandul sama miskin itu bukan bahagia lah. double kill dong. Gimana? Itu yang dinamain bahagia. Ubah mindset. Pemikiran yang sampah banget kayak gitu. Abang bisa nggak sih mulutnya itu berguna dikit? Udahlah, Vi. Kamu... Abang dosa ya bawa adeknya buat nikah sama cowok kayak ginian. Sayang, masih nggak banyak ya dapetnya. Sayang, baru sedikit. Kamu ngapain kesini? Kok nyamperin aku kerja? Aku pikiran kamu. Kepikiran kenapa? Aku baik-baik aja kok. Masih sehat? Masih sehat, tapi suaranya kayak gitu. Flu. Cuma radang tenggorokan dikit. Kita pulang aja yuk. Kok pulang? Gimana aku cari kerja? Gimana aku cari uang? Kalau aku pulang? Mas kawinnya dijual aja ya. Sayang, nggak boleh. Ini harus kita jaga sampai kapanpun, nggak boleh dijual. Kenapa sih kamu bisa ngasih aku kalung, cincin waktu nikah? Daripada ribet kayak begini, mending dijual buat makan. Nggak boleh. Itu hasil perjuangan aku. Masa mau dijual sih? Nggak tega sama aku yang udah berjuang untuk dapetin itu. Bukannya gitu, cuma aku nggak tega. Kamu sekarang lagi nggak sehat, tapi kamu harus kayak begini. Ini juga sendalnya kenapa nggak kamu pakai sih? Lebih enak nyeker. Aku Nanti kena beling gimana? Kenapa aku gimana? nggak usah khawatir. Aku juga nggak bakal luka gitu aja kena beling. Lagian aku juga lihat-lihat kalau jalan. Udah, nggak usah khawatir ya. Kamu tuh nggak usah sampai segininya. Aku cukup bersyukur dengan semua yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Ge. Weh. Lama udah gak ketemu. Kira-kira berapa bulan ya? 5 bulan kalau nggak salah. Nggak lama sih. Iya. Waduh, bagus ya rumah kamu sekarang. Ya, begitu lagi kehidupan. Ada naik turunnya. Kemarin aku sempat turun bablas ke jurang ya. Sekarang alhamdulillah diangkat lagi sama yang kuasa Allah. Kenapa? Kayaknya penting banget nih kesini pagi-pagi. Enggak, cuma nanya keadaan kamu aja. Kabar Cuma aku pengen baik. Iya tahu, Kenapa? mentang-mentang udah rumah baru. Enggak, maksudnya. Ya. Kan harus jujur tadi orang. Kenapa? Aku kalau gini jadi keinget HP kamu bunyi. Oh iya, bentar. Biasa, Pak. Ini. Iya. Oh iya, udah ada aspri aku kok, aman. Oh, punya Spri? Iya, biasa lah. Yang bagian pencatatan administrasi di kantor. Waduh, di bawah Jadi segala rumah ya. hal meeting aspri aku yang ngurus. Kok nyapu? Ya. Bantu-bantu Mbak aja, kasihan. Oh. Kayaknya capek udah masak dari tadi. Kenapa sih? Jadi kepikiran sama adik aku, Dik. Adik kamu, Vivi. Vivi? Sama aku. Sampai sekarang masih punya perasaan sama dia. Cuma ya gimana, udah nikah ya kok. Udah punya orang hatinya. Ya, tapi ya kehidupannya kayak gitu, Dik. Kenapa emang kehidupannya? Ya, karena emang suaminya emang dari keluarga yang ya kurang mapan lah. Oh. Jadi dari awal sebelum nikah emang aku agak gak yakin sama dia. Ya mau Siapa sih yang mau adiknya hidup sengsara, Dik? Iya. Gak ada yang mau, mah. Apalagi Cewek. Itu. Sayang, makasih ya. Kamu udah selalu bersyukur bisa sama aku sampai saat ini. Dan aku yakin kehidupan kita pasti akan berubah. Berubah gimana? Ya nggak bakal gini-gini aja. Aku masih berjuang kok. Dengan kayak gini aku udah bersyukur. Selama semuanya kita jalanin bareng-bareng, ada kamu di dekat aku, itu udah lebih dari cukup. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Yang aku butuhin itu cuma kamu. Sayang, keluarga kamu kan gak setuju sama hubungan ini. Aku juga bakal buktiin sama mereka
kalau Aku kita nggak itu. peduli sama mereka. Yang penting buat aku kamu tulus, Yang aku kamu pikir- baik. Udah, kamu nggak usah bermimpi jadi orang kaya. Menurut aku kamu udah kaya. Kamu bisa jadi imam yang baik. Ya sulit apapun, entah dari mana kita selalu dapat rezeki. Mungkin aku termasuk orang yang paling beruntung ya sedunia. Karena punya istri yang sederhana kayak kamu yang bisa nerima aku apa adanya. Tapi aku tetap berjuang kok. Iya udah nggak usah dipaksain apa-apa, hidup seadanya. Yang penting ngerasa cukup dan bahagia. Ya, Ya udah aku lanjut kerja dulu ya. Mending kamu pulang aja. aku bantuin kamu ya. Ya udah deh. Gimana kalau kita nyarinya ke tempat lain aja? Boleh? Di luar sana tuh mungkin banyak. Yuk. Ya Aku mohon pengen maaf aja tuh- sih, aku ngelihat dari sebelum nikah aja Vivi itu berubah banget. Awalnya kan dimanja sama mama, karena mama kerja di luar kota. Saat sama yang sekarang ini serba kekurangan sepertinya aku lihat. Sederhana gitu ya. Ya emang hidupannya kayak gitu, udah bilang tadi Dik. Aduh, Jadi nikah pun kayaknya seadanya gitu ya. seadanya Dik. Udah bilang kan dia. Kamu gak nyari Nikah itu nggak seperti orang pacaran. Iya, Emang harus benar. benar-benar mateng. seumur hidup. Ini aku takut ke depannya kayak apa. Kamu sih gak nyariin aku dulu. Cobalah 1 kali 2 kali kenalin. Aku sudah mencoba kok, cuma ya Vivi Kan gak Ebang bisa udah buka hati gua. kenal, tapi kan Vivi sukanya bukan sama kamu, Dik. Ya itu dia yang sulit, Gek. Kita gak bisa melawan takdir. Ya, Tapi kalau bisa Dik. ada usaha, Bukan ada usaha. takdir bisa dirubah. Mungkin itu jadi pengalaman buat dia. Dia udah tau lah gimana. Kalau dia kan dulu sebelum nikah mikirnya cinta. Bener-bener. Makan kan cinta, makan tuh cinta. Sekarang udah tahu sendiri. Udah tahu rasanya gimana. Semua tuh butuh duit. Sulit banget. Mungkin, Dik ya. Mungkin bisa ya. Gimana? Ya. Ya, kamu kan jomblo kan? Ya kalau sekarang sih masih penjajakan aja sih dulu. Tapi Ada nggak masalah ancaman, kan cuma- ntar nikah sama ya apa sih? Janda. Denda gitu lah. Oh kalau kamu bisa bantu ya aku mau, Gek. Boleh, Dik. Gak bisa aku Siapa sih berjalan yang... sendiri, soalnya ini berhubungan dengan rumah tangga orang. Udah, masalah itu biar saya Dik yang aman udah ya. Siap, lampu hijau dari keluarga nih berarti langsung maju aja terobos. Itu apa kata saya Dik? Oke, ya. masuk dulu yuk, kita ngopi-ngopi. Hah? Enggak enak saya Dik. Gak apa-apa. Aku selalu mantau keadaannya Mas Didan lewat GPS. Aman Mas Erik, saya sudah pantau di sana barusan. Jadi selama GPS-nya masih bisa aku pantau, aku pasti Mas Didan Mas nggak Erik apa-apa. cuman mantau di GPS Ya, keberadaannya makanya aku kesini, doang. makanya aku kesini. Gimana keadaannya Mas Didan selama ini? 100% terkendali. Ya, terkendali tapi kesehatannya, terus ekonominya. Aman. Aku nggak pengen terjadi sesuatu yang sekiranya membahayakan keberadaannya Mas Didan, membahayakan keadaan sekitar gitu. Aman Mas Erik. Pokoknya Mas Didan selama pantauan saya 100%. Pokoknya jangan sampai lepas pantauannya. Ya, Meskipun siap. kamu jadi pohon, jadi tembok apa pokoknya sampai Kalau sekian- jadi pohon kan nggak ada kostumnya Mas ya Erik. maksudnya di atas pohon. Oh, nggak aman. Sejauh ini aman. Pokoknya selalu kamu pantau, jangan Siap. sampai lalai dari mata kamu. Siap. Kalaupun uangnya Mas Didan habis, pasti tuh nyariin saya. Iya, tapi Mas Didan nggak kayak gitu. Selama dia masih bisa cari lewat mulung, dia pasti nggak bakal cari kamu. Iya sih. Kecuali dia memang benar kepepet kayak kemarin tuh ngasih sempat-sempatnya ngasih orang ngasih orang pengemis. Iya Mas Erik. Ini nggak apa-apa katanya Mbak Yus dimintain. Apa katanya? Ambil secukupnya aja buat nyambel. Orang-orang pada baik sama kita. Itu rezeki. Yang rezeki itu tidak melulu soal uang. Sehat, suami yang baik, tetangga yang baik, itu rezeki luar biasa. Betul. Apalagi istri yang bisa nerima suaminya apa adanya kayak gini. Ya gimana nggak mau nerima apa adanya? Aku
aku selalu dibikin seneng, nggak pernah susah. Ya, tapi maaf ya. Aku nggak bisa bikin kamu bahagia soal materi. Tuh kan materi lagi yang dibahas. Ini deh, seumpama nih, kamu kayak aku tidur di kasur yang empuk, di ruangan yang ber-AC. Tapi aku sakit-sakitan, kamunya sakit-sakitan. Bahagia nggak kalau kayak gitu? Ya, enggak. Mending kita kayak gini, tapi kita dikasih kesehatan, umur panjang, orang-orang baik di sekitar kita itu udah lebih dari cukup. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Pinter banget sih istri aku. Ya iya dong, istri siapa kalau bukan istri Didan? Kenapa kayak gitu? Gak apa-apa, terharu aja sama sifat kamu yang gak pernah berubah sampai saat ini. Padahal udah beberapa tahun kita nikah, kamu tetap aja ngerti sama perasaan aku. Yang ada semakin lama aku bakal makin sayang sama kamu. Apalagi aku. Ya? Janji? Janji dong. Janji jangan pernah berubah ya. Selalu sayang sama aku. Pasti. Sayang itu nggak cukup. Mau sampai kapan bikin adik aku sengsara kayak gini? Abang. Udah nggak usah Kamu kan pernah didengerin. janji dulu sebelum nikah mau bagikan adik saya. Loh, saya udah bahagia bang. Bahagia dari mana hidup kayak gini, Vi? Ya mudah-mudahan misi ini segera berakhir ya Mas. Saya capek aku kayak juga gini terus Mas. Nah, sampai Takutnya ada warga yang curiga sama saya, dikira pencuri. Tapi kan Kita kamu kan nggak yang nyuri, repot. Zen. Kamu cuma Iya, mantau Mas Heri. di sekitar aja. Tapi kan gerak-geriknya kan kayak ya bilang aja mencurigakan ke Mas Didan, gitu. cari lokasi lain. Mulungnya jangan di situ-situ aja. Iya, Cari mobil apa kayak gitu. cari mobil. Oh, iya maksudnya nggak cari bahan mungkin, Mas bekas Erik. di bengkel-bengkel mobil gitu. Ya, iya ya. Wih, lumayan juga itu uangnya gede Mas Erik. Zen, terus gimana tuh? Kan biasanya siapa cecurut kakaknya si istrinya Mas Didan tuh. Curut. Ya dia kan kayak cecurut di mana-mana kamu selalu terhalang sama dia Iya, Pak yang Manto. resek kan. Nah, aku pengen dia racun aja Zen, nggak apa-apa Zen. Astagfirullah Mas Erik. Aku nggak butuh orang-orang dunia nggak butuh Kalau orang-orang kayak nanti gitu. ke detect gimana Mas Erik? Kalau Bakar diracun. aja mending atau masukkan dalam tong dicor tuh. Orang manusia kayak itu nggak Iya. pantas berada di atas Iya, dunia kan? ini. Kurang ajar emang dia Mas Erik. Ya Yaudah. udah kalau gitu saya lanjut dulu ya Mas Selalu Erik. komunikasi. Takut ketinggalan info ini Oke, Mas Erik. Mas Didan kayaknya udah jauh tuh. Ya abang ngeliatnya karena kita nggak punya rumah mewah, nggak naik mobil gitu kan. Kalau abang mandangnya kayak gitu kapan? Kapan mau bisa dibilang bahagia? Gini, buta karena cinta. Jangan melulu cinta. Finansial juga butuh. Materi juga butuh. Bener kata Vivi bang. Gak semua kebahagiaan itu diukur dari uang. Ya paham. Terus kapan mau berubah? Hah? Ntar kamu punya anak gimana? Nggak kasihan sama anaknya? Abang, si Jarwo tuh kaya raya. Ternyata di luar istrinya 2. Abang mau aku digituin? Nggak percaya berarti sama Didan. Kalau emang kamu percaya, ya udah kamu berubah. Cari kerja kayak keluar kota, kayak gimana, kayak keluar negeri kayak. Enggak. Percuma punya duit banyak kalau aku harus jauh-jauhan dari suami aku. Vi, demi masa depan. Nggak masalah toh? Hah? Kita juga mau program punya anak kok. Tuh, kayak gitu. Lucu ya ngeliat anak kecil lagi main kayak gitu. Nanti kita punya anak yang banyak. Punya anak yang banyak, kasih makan apa? Gak usah bikin anak. Sesungguhnya nggak perlu punya ponakan. Kalau hidup kamu masih kayak gini. Kesana dulu, aku ngomong sama abang. Aku kerja dulu bang. Kerja tuh yang bener lah. Abang bisa nggak sih? Kalau ngomong itu dikontrol. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Itu nyakitin Didan, Bang. Coba abang ada di posisi Didan digituin, mau? Itu udah tanggung jawab dia, Vi. Dia tanggung jawab. Tanggung Aku jawab dari bisa mana? makan setiap hari, Bang. Nggak pernah aku kesusahan. Dia selalu pulang bawa duit. Paham? Yang cari jangan cuma makan doang. Pernah aku makan cuma sama kerupuk? Nggak pernah kan? Vi, Percaya rezeki itu selalu ada. iya paham. Tapi kalau kerjanya dia cuma kayak gitu, terus mau sampai kapan? Malu, abang. Aku enggak. Aku istrinya, aku nggak pernah malu. Anak kamu gimana ntar?
Udah gede dibully sama teman-temannya. Kalau Itu tahu orang urusan tuanya aku. miskin. Itu urusan aku. Mending abang pikirin diri abang sendiri. Vi, jangan buta karena cinta, Vi. Nggak bisa dibiarin nih. Aku harus tetap raih Vivi, gimana caranya? Vivi udah bahagia. Kalau bisa pisah sama dia. Mau sampai kapan ya aku harus kayak gini? Masih belum nemu momen yang pas untuk bilang ke Bang Gege. Mulung mas. Udah dapat berapa emang? Udah setengah hari gini. Aduh. Mampu itu buat makan istri kamu? Aku yakin sih gak mampu. Beli nasi aja gak cukup. Tempe apa lagi? Kamu mantannya Vivi kan? Ya, mantan PDKT-annya sih lebih tepatnya. Tahu juga ya? Cerita yang banyak cerita ya? Ya, berarti Vivi gak bisa melupakan aku. Oh enggak. Dia cerita semuanya karena biar aku tahu tentang masa lalunya, tentang kehidupan dia, tentang saudara-saudara dia. Oh gitu. Ya, udah banyak hal yang Vivi ceritain ke kamu. Tapi belum tentu hati dia buat kamu semua. Jangan salah mas. Hati dia udah ada aku sepenuhnya kok. Jadi aku nggak khawatir dia bakal berpaling dari aku. Itu menurutmu saja. Kamu gak tahu. Waktu cepat berlalu. Di kemudian hari dia bisa aja berpaling dari hati kamu. Itu nggak mungkin. Karena aku tahu dia. Kita udah beberapa tahun nikah. Dia nggak pernah berubah kok sama saya. Kalau berubah sih enggak. Aku tahu dia. Dia orang yang setia. Tapi dalam kondisi apapun, kalau yang namanya butuh, apalagi soal ekonomi, ya pikir dua kali lah. Masa dia mau makan daun, dikira kambing. Tenang aja mas. Saya juga nggak bakal selamanya kayak gini kok. Saya udah berjuang mati-matian untuk istri saya, untuk keluarga kecil saya. Pemulung, mending cerain aja istri kamu. Kalau pingin bahagia, pasarin aja ke aku ya. Ngapain dorong-dorong? Siapa emang kamu? Ya aku warga Kecampur. sini. Oh, warga. Kasian nih. Warlock. Ya, gak apa-apa aja. Gue cuma bercanda doang sama dia. Alah, kamu tuh dilihat sama aku dari kejauhan tuh. Oh, temennya pemulung ini sama-sama Bukan. pemulung. Oh, bukan. Ya udah, gak apa-apa kita Mentang-mentang mah. punya duit. Jangan kurang ajar. Ya emang kebetulannya gitu kan. Udah lama mending kamu pergi aja deh dari sini. Ya, pesan aku gitu sih. Tinggalin istri kamu. Kurang ajar banget tuh orang. Mentang-mentang punya duit. Udah, nggak usah emosi kayak gitu. Iya, siapa yang nggak emosi kalau Mas Didan digituin? Dia itu mantan PDKT-an istri aku katanya. Oh, gitu. Ya, dan dia mau ngerusak rumah tangga aku sama Vivi. Ya, gak mungkin, Mas. Ya nggak mungkin. Aku pikir cinta kita memang sudah ada abadi. Jadi Iya, betul. mau siapapun yang rusak, itu kayaknya nggak bakal mungkin bisa terjadi deh. Iya, betul, Mas. Jadi sekarang Mas Didan itu ujiannya ya cowok itu. Orang rese tuh. Sebenarnya itu masalah kecil sih. Ya, Yang tapi penting kan ujian, Mas. iya, yang penting aku udah dapetin hati Vivi. Aku yakin mau sampai kapanpun Vivi nggak bakal terpengaruh sama orang lain, apalagi kayak cowok barusan. Ya udah kalau gitu saya lanjut dulu ya. Iya, Mas. lanjut aja. Nggak usah nyamperin aku lagi ya. Apalagi, Mas? Selain bawang putih, bawang merah. Oh, iya. Bang, sakit loh. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Oh, iya, Ge. Kamu nih emang rajin banget ya. Ya, Padahal begitu kamu lagi. jadi bos. Mumpung lagi free nih. Gak biasanya aku pergi ke dapur. Hitung-hitung flashback dulu pernah dagang nasi goreng. Oh iya, pernah nasi goreng. Vi, Dik, nih, kamu pikiran. Gede kan rumahnya? Maaf, langsung masuk ke dalam soalnya. gak apa-apa. Di depan nggak ada Anggap rumah yang- sendiri kan udah mau calon kakak.
Hah? Beli gak ya? Maksudnya ya begitulah. Kita kan udah sahabat dari dulu, Vi. Berjalin udah lama juga kan. Ini aku dibawa ke sini mau ngapain? Disuruh kerja di sini. Oh enggak, ini Diki. Oh. Silaturahmi. Sayang kan Dik, kamu tuh kalau nanti cari istri tuh harus yang bisa masak yang bagus lah. Itu Iya. dia. Sekarang mah susah, kadang Diki ada mau nikah? cantik tapi nggak bisa masak. Hah? Iya. Iya, saya mau nikah nih, lagi cari yang paling terbaik. Bagus. Iya, aku Kalau doain udah lancar-lancar semuanya ya. Iya, Bu. Pasti lancar. Aduh, lancar dong. pasti lancar. Iya, apalagi karena secara finansial Iya. udah wah, nggak usah diragukan lagi kan ya, nggak usah dipikirin. bisa aja. Tinggal Kak. punya anak, punya cucu, pasti seneng. Harta mah di dunia nggak dibawa mati. Kenapa? Bisa? Bu, gak apa-apa. Silakan ambil aja. Banyak kok isinya di dalam. Maaf biasa gitu kalau di rumahnya emang Gede ya kulkasnya. Iya, gede. Kalau ngebunuh orang taruh di dalam sini kayaknya cukup deh. Kok tambah psikopat sekarang kamu? kayak gini semua kakaknya kayak gini emang. Oh, gak apa-apa, bercandaan aja kan. Iya bercanda. Bagus Ya. kecil gede. Cukup buat kamu, Bang. Nanti kalau semisal kamu pengen, Vi, aku beliin 5 gak apa-apa kok. Buat Ini- apa 5? Ya. Biar aku jadi pembunuh. Enggak, mungkin mau bisnis es krim gitu kan. Diki. Ya beda lah, nggak pakai kayak begini. Oh, gak pakai gitu ya? Kebetulan nih saya kayaknya baru aja mau kesini lapar. Kayak di meja makan saya lihat ada makanan. Ya, silakan Bang. Hah? Langsung aja. Sebentar ya. Ya. Ngapain sini? Lapar? Enggak Kamu apa-apa. harusnya di sini. Anggap rumah sendiri. Iya, silakan. Harusnya di sini. Apaan sih? Udah di sini aja, Vi. Makan ya. Ya, Bang. Was-wasin aja lah, gak apa-apa. Ya. BTW, gimana kabarmu, Vi? Apa BTW? By the way, ngomong-ngomong, Ya udah dari tadi udah ngomong. kayaknya aku lihat sih kehidupanmu makin turun Bahagia. aja. Oh, bahagia. Tapi dalam taraf apa nih bahagianya? Kamu punya rumah gede gini, tinggalnya sendirian. Bahagia. Kalau kita dari segi perspektif dalam mensyukuri hidup sih mungkin bisa bahagia ya. Cuman kurang satu hal aja. Ya lengkap kan? Ya, Kalau aku udah lengkap. Karena ada Didan. Itu dia. Sekarang aku akan lengkapin dengan usahaku ini. Vi, kamu gak capek emang hidup gini terus? Aku mau buka hati nih untuk seorang yang pernah aku suka dulu. Kira-kira ya tutup poin aja. Mau gak kamu berani ninggalin suami kamu itu nikah sama aku? Dari dulu, aku udah gak suka sama kamu. Jadi walaupun keadaan kamu kayak gini juga gak bakal ngaruh apa-apa. Aku bakal tetap setia sama Didan dan gak akan pernah bisa nerima kamu. Vi, emang setia itu mahal. Tapi dalam kondisi apapun, setia gak bisa diandalkan. Emang kamu mau makan setia? Ini kalau disiramin ke kamu basah nggak? Udah, tin aja. Nggak. Ya, berjalannya waktu. Sayang, Sayang dari mana? Kok gitu wajahnya? kesel. Kesel kenapa? Bang Gege, bisa-bisanya sih bawa aku ke rumah Diki. Diki tuh dengan tidak malunya bilang mau nikahin aku. Otaknya di mana? Udah, nggak boleh emosi kayak gitu. Ih, gitu. kamu kok sabar banget sih? Harusnya kamu kesel dong. Kamu gak sayang ya sama aku? Kok gak ada cemburu-cemburunya? Bukan gitu, justru aku percaya sama kamu. Kamu sayang sama aku, jadi hati kamu cuma buat aku. Gak Ya mungkin iya, kamu mau gak dong. usah ditanyain. Ya udah, ngapain? Bodo amat dia sama rumahnya gede, kaya, terserah, gak penting juga. Iya, justru itu aku percaya sama kamu. Kamu gak mungkin mau dinikahin sama dia. Perempuan mana yang mau nikah lagi padahal ada suami yang baik banget kayak gini. Cuma perempuan bodoh yang mau. Namanya hati, ketulusan, surga itu nggak bisa ditukar sama materi dunia. Iya, udah, nggak perlu marah-marah. Tadi aku juga sempat ketemu sama Diki itu. Nyamperin kamu, Iya, terus kamu apain? ya nggak diapa-apain. Mau dipukul emang? Ngeliat kulkasnya segede lemari aja pengen aku masukin itu. Sayang, Mana kayaknya dimutilasi. udah. Kita itu memperlakukan seseorang nggak perlu
sama juga. Misal dia ngelakuin kejahatan, kita nggak mungkin dong harus balas dengan kejahatan. Kayak gini yang bikin aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu tuh orangnya beda, sabar banget. Nggak ada suami di luar sana yang kayak kamu. Cuma Sama. ada satu. Sama. Itu juga ada di kamu. Nggak ada cewek-cewek di luar sana yang sama kayak kamu. Lucu ya ngeliat anak kecil lagi main kayak gitu. Iya, jadi pengen punya anak juga. Tapi sayangnya aku nggak bisa kasih kamu keturunan. Maaf ya. Kok minta maaf? Kalau aku marah, berarti aku marah juga sama Allah. Bukan gitu. Artinya Allah masih belum kasih. Ya udah, banyak berdoa, minta terus. Kita rayu Allah, biar Allah bisa kasih kita anak nanti. Iya kan? Tapi kan di sini aku yang nggak bisa kasih kamu anak. Aku yang mandul. Sebenarnya aku pengen program ke dokter. Aku pengen sembuhin penyakit aku. Udah. Menikah kan juga bukan perkara anak. Katanya ibadah terpanjang. Ya udah, kita jalanin ibadah kita semampu kita, semaksimal mungkin. Tapi, Yang nggak ada ya nggak usah dibikin ribet. tapi kamu pasti ngarepin sosok anak juga kan? Nanti kalau kita punya banyak duit, kita adopsi aja. Di luar sana banyak anak yatim piatu yang butuh orang tua. Tapi kan bukan dari darah daging kita sendiri, sayang. Hei, enggak perlu itu. Katanya pengen punya anak. Ya udah, anak di luar sana yang nggak beruntung banyak, kita adopsi. Kalau aku kaya nih, anak-anak di panti asuhan yang nggak punya orang tua, pengen aku bawa semua. Kamu ada aja. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Intinya gimana caranya kita bahagia. Bahagia itu kita yang nyiptain, nggak perlu dicari jauh-jauh. Bahagia itu nggak mandul sama miskin. Waduh, Kalau mandul sama miskin itu bukan bahagia lah. double lagi dong. Itu dinamain bahagia. Itu mindset, pemikiran yang sampah banget kayak gitu. Abang bisa nggak sih mulutnya itu berguna dikit? Udahlah, kamu Abang dosa ya bawa adeknya buat nikah sama cowok kayak ginian. Lah, itu berarti bener, Vi. Pikiran abang buka-buka. Bagus untuk dong. bikin kamu bahagia. itu pemikiran yang dewasa. Daripada kamu masih mikirin cowok gak berguna gini. Udah, nggak usah didengerin. Bunuh orang itu hukumannya berapa tahun sih? Sayang, Kamu mau siapa? Ya kalian berdua kalau bisa. Nggak inget kamu dari kecil sama aku ya. Apa? Karena abang yang ngajarin dosa. Abang yang ngajarin saya buat nikah lagi. nggak perlu Berarti nggak dosa dong bunuh abang sendiri. Abang sendiri aja ngajarin saya nggak Tapi benar. kan nggak ngebunuh. Kamu diperhatiin malah kayak gini. Ini nih otaknya. Perhatiin. Bang. Dikasih makan apaan adik saya? Nasi lah, pasir emang. Udahlah, Bang. Komedi ya. Meskipun Vivi berhasil nikah sama dia, aku juga nggak yakin dia bisa bahagia. Oh, bahagia lah. Semua tuh nggak soal cinta. Bang, Bang, abang pengen punya adik yang nikah sama Diki? Cari di luar. Pi, pertama miskin. Kedua, kamu nggak akan bahagia karena nggak punya anak dari dia. Mandul. Pikir, Vi. Udah ya, aku udah nggak punya tenaga buat Meskipun muka ngejawab. Diki kayak gini, tapi bisa punya keturunan. Ya, kita bisa oplas aja. Kayaknya abang mending mikirin diri sendiri dulu deh. Gimana abang kalau punya anak keturunannya kayak gimana? Ini deh. Ya, saya ingatkan ya. 1 bulan kalau masih tuh kayak gini, udah mending kalian berdua cerai aja. Ah, nggak bisa gitu, enak aja. Hidup cuma sekali. Hidup lain berarti. Benar. Hidup aku berarti sama Didan. 1 bulan, Bang. Apaan? Udah nggak usah didengerin nah. Saya Ayo, 1 bulan. ayo ambil. Kalau kamu tetap kayak gini, bikin kepada saya sengsara, mending kamu cerai aja. Udah yang. Yuk. Gimana ya adik saya? Kayaknya perlu cara yang beda deh, Bang. Kalau gini terus gak bakal kebuka hatinya. Atau kita pakai kekerasan aja. Dengan Resiko. cara yang rapi. Resikonya Tenang, Bang. Aku punya anak gua banyak di luar sana. Yang speknya udah preman gitu lah. percuma. Nekat-nekat. Kalau ujung-ujungnya kita berdua aja yang rencana ini. Aku punya banyak uang. Kayaknya harus kita pakai cara itu.
Iya. Permisi. Mas, pemulung dilarang masuk. Apalagi masuk komplek. Apa kamu bilang barusan? Iya mas, sorry. Emang tahu kan kalau di sini perumahan elit, pemulung dilarang masuk. Emang nggak ketahuan satpam? Apa udah ngomong sama satpam tadi? Udah ngomong sama satpam tadi. Masuk mas. Iya, iya. Anggap rumah sendiri. Emang rumah sendiri? Ya udah masuk. Apa di sini ntar ketemu orang? Udah sini aja, cuma pengen ngobrol sebentar aja sama kamu. Yang mana sih mobil? Kenapa mas? Ini udah disiapin semua kan sama kamu. Rumah sama isinya. Udahlah, emang udah dari dulu udah Bagus, siap bagus. kan, udah ready. Ya jadi aku memang nggak pernah kontrol rumah ini kan. Kamu yang sering kontrol. Iya mas, ya cuman kan ada bibi. Iya, maksud aku sekarang itu menurut aku momen yang pas untuk aku bisa kasih tahu sama istri aku tentang Nah. aku siapa. Memang ini yang aku tunggu-tunggu mas. Harus segera berakhir penderitaan Mas Didan dibully tuh sama siapa tuh Ya kakaknya elah. Mbak Vivi. Siapa sih yang menderita dari dulu? Kok beda ya mas, Mbak Vivi baik banget kayak gitu, kayak hatinya kayak ratu, kayak bidadari, tapi kakaknya Ya namanya kayak kodok sawah. kamu itu nggak boleh kayak gitu. Jelas mas. Memang karakter setiap orang itu beda-beda, apalagi kandung. Ya wajar lah ada perbedaan sifat. Nggak mas, paling itu hilaf bapaknya Mbak Vivi. Maksud kamu anak haram gitu dia? Nggak sengaja mungkin. Nggak sengaja. Ya, nggak diharapin tuh mungkin. Udah, mending gak usah ngomongin orang lain, gak usah. Gak boleh kita gibah kayak Pantas gitu. tuh mas, masa Mas Didan kayak disiksa aja keluarga apa nikah sama Mbak Vivi. Ya udahlah, yang penting kan aku sama Vivinya bahagia. Iya sih mas. Ya udah. Sekarang momen yang pas aku untuk kasih tahu ke abangnya juga. Maksudnya abangnya mau digimanakan mas? Ya biar tahu aku siapa, bukannya sombong. Maksud aku biar dia nggak terus-terusan kayak gitu sama aku, biar nggak dijodohin juga sama orang pilihannya. Emang jadi dijodohin? Aku dengar-dengar dari Zen katanya Ya jadi sih, tapi Vivinya tetap nggak mau lah. secepatnya aja mas. Ya. Mending ungkap semua tentang Mas Didan, seperti apa dan gitu, tentang keadaan Mas Didan. Tenang aja, aku hari ini juga bakal bilang sama Vivi. Oke. Aku yakin ini pasti berhasil dan aku yakin kakaknya itu nggak bakal lagi gini-gini mas. Ntar kalau gini-gini, waduh, saya semen tuh mulutnya. Udah kamu nggak boleh kayak gitu ah. Zen, dari mana aja kamu Zen? Oh, ini Ini Zen. udah siang. Dari mana? Siangan Mas Erik, maaf. Ntar kalau misalkan Mas Didan masih ngelakuin misi kayak kemarin, Kamu itu harus mantau aku setiap saat. Kalau kesiangan kayak gini gimana? Mas, tadi malam kan saya mantaunya kemalaman. Jadi mantau Mas Didan sampai malam. Ngapain kamu mantau aku sampai malam kan? ya mungkin Aku mantau Mas Didan lewat JWS, depan rumahnya udah aku matiin. Kamu- Nggak aku mantau sampai kamar-kamar, Zen. Kamu itu mantau apa ngintip gitu? maksud saya itu takut ada si Rese itu yang ngehina Mas Didan waktu itu. Botol kecap itu. Ya, itu. Takut ke rumahnya Mas Didan. Nanti digebukin gimana? Tapi hari ini aku butuh kamu untuk pantau aku setiap saat. Zen, Ya, karena- rencana hari ini Mas Didan mau ngakhirin misi ini. Itu. Siap. Jadi kita tunggu Mas Didan ngabarin kita, baru kita merapat ke dia. Ya udah, ntar aku kabarin ya. Aku langsung berangkat. Nanti aku bawa mobil Mas. Apa Iya. mereka disuruh ke sini? Kayaknya Pantau dari kejauhan. kayaknya aku bakal bawa mereka ke sini aja. Oke, deh. enak gitu Mas. Siap. Biar nggak repot juga kalian. Oke, oke. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Ya Mas. Iya bu, Vivi baik-baik aja kok. Ibu itu mending pulang. Abang udah mendingan. Ya nggak ada duitnya buat judi. Pokoknya abang kalau minta kiriman jangan diturutin. Ya tapi abang sering kayak orang gila bu.
Lah, udah tahu aku punya suami Didan disuruh nikah sama Diki. Iya. Iya, yang perutnya buncit itu. Emang rumahnya gede. Ya enggak lah, Bu. Kita agak ada cara lagi, Mas Ge. Kok Mas belum masih ya? Ge. Ya nggak apa-apa lah, panggil aja abang aja. Iya, Ge. Ini aku udah penderita. Kayaknya ampuh banget deh. Apa? Sesuai rencana yang kemarin. Kita Oh, tuh, bius. anunya. Ya, obat bius. Kita bius dulu, kalau udah pingsan kita bawa ke satu tempat. Pakai hajar aja segala nih. Oh, itu parah. Dia yang sangat menarik. Jangan banyak-banyak, keras banget itu. Ini kalau dari jauh aman kan? Takutnya. Ya makanya, jangan terlalu Udah mulai pusing ya. Aduh, dia pusing. kimianya banyak banget nih. Ya, Yakin? aku sih yakin banget ya. Cuma kok rada takut gini sekarang. Loh, jangan kayak gitu lah. Dari awal aku udah bilang sama kamu, aku takut resikonya nih. Ya tapi nggak apa-apa lah, di medik aku bahagia daripada hidup adik aku sengsara cuma gara-gara dia. Siapa sih dia? Iya juga. Malah chaos gini sekarang. Oke. Udah nggak apa-apa. Dari itu aku bisa pede lah. Bakal berhasil rencana ini. Pasti berhasil dik. Tapi Kita udah terjun. Ya. Nggak mungkin dong kita langsung berhenti di tengah jalan kayak gini. aku minta tolong banget nih kalau udah Didan gak ada di hidupnya Vivi. Bantu deketin lah sama Vivi. Kalau itu mah gampang. Tapi setelah kamu udah sama Vivi, tolong jaga adikku baik-baik ya. Oh, itu pasti mah. Dari segala hal apapun. Karena aku emang sayang dulu sama Vivi. Cuma ya karena terhalang takdir itu. Bukan orang-orang aku ya. Emang Vivinya malah sendiri. Iya, paham kok. Kita hanya bisa berusaha aja ntar nih. Masalah hasil, udahlah kita pasrah aja ntar. Sama yang kuasa gitu. Biar jahat padahal ya, kok ada yang maksa. Nggak usah aneh-aneh dik. Udah, kalau kita sekali terjun aja. Oke, Jangan setengah-setengah. Iya. Kalau emang laki. Kamu laki kan? tapi Jadi suami Vivi itu harus bertanggung jawab. Tunjukkan jiwa-jiwa kamu. Siap. Bentar lagi jadi calon suami Vivi. aku bakal wujudin. Jangan sampai kamu mengecewakan saya. Ya, aku bakal wujudin impian kamu. Yang katanya pingin mobil yang terbaru, keluaran terbaru gitu. Oh nggak usah. Itu tuh ngapain kamu bahas kayak gitu? Udah lah, Ge. Aku tahu kamu dari dulu gimana. Saya jadi gak enak. Sepeda motor apa tuh yang bunyinya kayak apa? Sudah motor. Apa tuh namanya? Ini pembantu kamu. Iya, Mbak aku. ZX. Ah, iya. Bisa dong. Pembantu kamu deh. 2 sama Kuntar ya, bisa touring bareng. Bonceng sama Vivi aku. Enggak. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Enggak. Apaan sih? Mending Ninja aja. Oh. Kan sama aja ZX. Iya bukan ZX tapi Ninja 250. Udah, pakai sepeda motor yang biasa aja, ini aja ya. Kamu motor? Jalan kaki. Ya udah. Motor aja lah. Motor siapa nih? Mamang. Vivi bahagia sama Didan. Udah nggak usah dipikirin. Vivi cuma pengen ibu sehat. Mending ibu pulang deh. Gak usah takut sama Bang Gege. Udah ada Vivi kok. Iya. Kalau dia ngapa-ngapain ya aku lawan. Mulutnya itu loh Bu, nggak tahu nurun siapa. Jangan-jangan dia anak pungut ya Bu ya. Nggak sama kayak ibu, nggak sama kayak Vivi. Iya. Ya doain lah. Iya Bu. Ya udah Vivi tutup dulu ya. Ibu hati-hati kerjanya. Waalaikumsalam. Bismillah. Semoga lancar. Semoga Mas Gege juga bisa nerima aku kali ini. Ternyata kamu di sini. Kamu ngingkari janji. Ini udah 1 bulan. Mana janji kamu? Itu kan sama aja. Jadi suami nggak bertanggung jawab. Bang, Lagi bilangnya pria sejati. Mas, saya bisa buktiin.
udah lebih dari 1 bulan. Pria sejati itu nggak mau lihat keluarganya sengsara. Selalu bahagiakan, bukan soal makan, semua kebutuhannya. Saya cuma pengen Bang Gege sama Mas ini bisa ikut sama saya. Ikut kemana? Ikut kehidupan kamu yang penuh sengsara ini? Saya udah kaya. Tapi gara-gara Vivi nikah sama kamu, derajat keluarga saya jadi jatuh. Bang, saya selama ini udah buktikan kok kalau saya mampu untuk menghidupi Vivi. Dan sekarang saatnya Bang Gege tahu sama Vivi tentang kehidupan saya yang sebenarnya. Sih, ngayal banget dia. Kamu aja masih kayak gini. Udah dibilang kamu nggak ada perubahan kayak gini, masih. Emang orang susah tuh omongannya Beda. kayak lantur Orang gitu bertanggung jawab sama cuma ngomong doang. Saya ini nggak lagi ngehalu, saya nggak lagi mimpi. Saya cuma pengen buktikan sama kalian kok. Udahlah, sadar aja. Karena kamu gak bisa ngebuktiin kan. Jadi seolah-olah memanipulasi kita untuk percaya dan kamu bakal berubah. Ngomong kosong. Saya sengaja ngasih kamu 1 bulan, tapi nggak mungkin. Orang cepet kayak dalam waktu 1 bulan nggak mungkin. Mungkin? Nggak mungkin. Mungkin sih, koruptor. Saya heran sama omongan Mas ini dari tadi. Dari sebelum-sebelumnya ketemu sama saya juga. Kenapa sih sesombong itu? Mas itu orang kaya baru ya? Saya mah realistis aja. Lihat orang di bawah saya mah. Nggak, maksud saya kenapa nggak ada cewek lain aja untuk Mas ini jadiin pasangan gitu? Kenapa harus Vivi? Itu mah udah planning saya dari dulu ya. Karena kamu hadir di kehidupan Vivi, jadi saya mundur mengalah aja. Dan sekarang ada kesempatan yang begitu bagus. Mungkin sekarang ini momentum yang sangat. Nah, kesempatannya tuh gini. Kaki aku. Aman terus ini. Bang, ini udah di tengah hutan kita. Aman aja sih. Tapi gak ada yang ngikutin kan? Tadi sepi. Yaudah langsung aja. Aku takut kita kurang Kejar ya bang. Jangan nyalain ke sana. Oke, aku sana. Kurang ajar tuh. Waduh, Mas Didan. Diapain? Mas. Jangan bawa HP lagi. Mas Didan. Mas, bangun. Zen, Mas Didan diapain? aku takut Vivi kenapa-napa. Udah, sekarang Mas Didan kejar Mbak Vivi. Tadi Bang Gege sama orang yang bakal dijodohin sama Vivi ngebius aku. Waduh, ya saya ngeliat barusan Mas. Kenapa kamu gak langsung hajar sih? Kamu dari mana aja dari tadi? Mas. Dari mana aja dari tadi? Kamu gak ngikutin saya? Ngikutin. Aduh, Zen ini ada-ada aja ya. Udah Mas, saya minta maaf. Kalau saya nyamperin itu si Gege sama Mas Diki, saya yang bonyok Mas. Kamu kan bisa minta tolong sama orang. Kamu kan bisa minta tolong warga-warga sini. Tadi sepi Mas. Tuh. Ya udah. Gimana sih kamu nggak bisa diandelin? Aku takut Vivi kenapa-napa nih. Aku yakin juga mereka pasti bakal ke Vivi. Iya Mas, maaf. Ya udah sekarang Mas Didan kejar Mbak Vivi. Aku kayaknya bakal laporin mereka ke polisi. Ya harus itu Mas. Iya. Ya udah ayo Mas sekarang Mas. Saya nggak ikut ya Mas. Ya udah. Apa aku terlalu kasar ya? Bang, Didan kok bajunya di lemari nggak ada ya? Minta maaf ya terlalu kasar sama Didan. Ini Didan titip ini. Oh, itu apa itu bang? Uang? Bukan. Dia mau pergi. Aku minta maaf ya. Aku terlalu menekan dia. Dasar laki-laki brengsek. Bang, Didan nggak mungkin kayak gini bang. Ini gara-gara abang bilang 1 bulan abang kira gampang. Sampai kapan kamu begini terus?
Dia udah menyadari, harusnya kamu juga sadar. Dengan hadirnya aku di sini akan mengubah hidup kamu ke depan. Enggak, aku mau nyari Didan, Bang. Dan udah pergi jauh, Vi. Ngapain kamu cari yang jauh-jauh, yang dekat udah ada di sini kok. Dik, ada Didan atau enggak, aku enggak bakal pernah nikah sama kamu. Vi, cinta Didan. mati ya. Aku nggak tahu dia pergi kemana. Dia bilang ke luar negeri. Mbak nggak perlu kayak gitu. Sebulan dikira gampang apa nyari Aku duit biar sebulan? mau Didan tuh biar bertanggung jawab sama kamu. Aku nggak mau kamu hidup kayak gini. Aku sebagai kakak seperti orang tua di sini. Ibu sama bapak nggak ada di luar kota. Yang ngurus kamu dari dulu aku. Ibu kerja keluar juga gara-gara abang banyak hutang gara-gara judi online. Udah, Vi. Maka dari itu aku nggak mau kayak gitu. Solusinya ada di aku sekarang. Udah bener Bang Gigi beli aku. Dengan nikah kamu sama aku akan tercukupi semua kehidupan kamu. Aku nggak butuh. Apa gak butuh sih? Diki, aku nggak memaksakan Vivi buat nikah sama kamu. Tapi lebih baiknya, ya maaf dengan suasana kayak gini. Abang punya otak nggak sih? Didan pergi, abang nyuruh aku kawin lagi. Otak abang di mana? Vi, Otak abang isinya cuma duit dan duit. aku nggak soal duit. Aku yang penting kamu bahagia. Aku bahagia atau abang? Hah? Aku mau nyari Didan. Vi, udah, dia udah pergi. Gak bakalan kamu beli dan sampai ujung dunia pun, Vi. Dia kan nggak akan balik, Vi. Mustahil. Dia udah gak sayang sama kamu. Sekarang kita fokus aja ke depan. Bareng-bareng. Dik, udah. Aku yakin ini ada yang ganjal. Nggak ada yang ganjal. Aku tahu, dengerin. Mungkin kamu perlu waktu. Udah, kamu tenangin dulu, ya. Dik, biar dia tenangin dulu, biar move on dulu. Enggak, aku nggak bakal pernah nikah sama Diki. Vivi, demi Yang namanya Gigi, ini ya, kalau ada foto. Polisi. Kenapa Ikut lagi? saya ke kantor polisi. Abang kenapa lagi? maksudnya apaan? Dia udah mencelakai orang Siapa yang abang dan ada celakai? laporan. Siapa yang abang celakai? Seorang pemulung, Enggak, Pemulung? Aku yang laporin. Didan. Karena tadi mereka berdua udah abuse aku. Kamu bilang Barangan kamu mau banget sih. pergi. Didan kamu mau ninggalin aku. Jadi dua-duanya Didan. Ya. Mereka berdua. Kamu pingsan aja kali. Kita mau nolongin. Jangan kabur. Udah, tolong kooperatif. Ya, kita bicarakan semua di kantor. otaknya dia. Emang kamu siapa sih? Aku udah kayak kamu ya. Aku udah kayak kamu. Kamu laporin polisi. Udahlah. Udah. Biar abang juga jerak. Awas kamu ya. Dan kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Sekarang aku pengen nunjukin kamu sesuatu. Nunjukin apa lagi? Ini Kamu terluka ya? nggak apa-apa. Aku nggak dipukul sama mereka kok. Tiba-tiba Diki ngebius aku dari belakang. Kamu nggak apa-apa. Terus barang-barang kamu kan kenapa bisa nggak ada? Abang yang bawa. Baju kamu ada di Udah, lemari itu nggak? itu nggak penting. Yang terpenting sekarang, aku pengen kamu tahu. Sebenarnya aku nggak kayak gini. Kehidupan aku nggak kayak gini. Jadi maksudnya Asisten. Mbak, saya asistennya Mas Didan. asisten gimana? Sebenarnya Mas Didan itu orang kaya. Dia selama ini mulung, cuman pengen ngasih bukti sama Mbak kalau dia itu bisa kerja keras, bukan hanya lewat kekayaan, tapi memang benar-benar Ini kamu orang kaya atau kamu mulung jadi kaya? Kamu nemuin apa? Enggak, Mbak. Dia memang udah kaya dari dulu. Aku pengen kita tinggal di rumah baru ya. Enggak. Kita ke rumahnya Mas Didan nggak sedih. Rumah. Ya, aku tunjukin kamu semuanya. Ayo. Jadi di sini, Mbak. Ini rumah siapa? Ini rumahnya Mas Didan yang asli. Terus ini mobil siapa? Rumah seorang pemulung yang kamu kenal selama ini.
Mobil, rumah? Rumah suami kamu. Kok bisa? Jadi selama ini aku selalu ketemu sama wanita yang nggak pernah bersyukur punya aku. Jadi mereka itu cuma deketin aku karena harta. Makanya sekarang aku ngelakuin ini sampai akhirnya kita nikah, dan aku tahu kamu itu tulus. Kamu selama beberapa tahun ini Ya Mbak, selama ini dia pantau sebenarnya sama saya dan anak buah satu lagi, namanya Zen. Kemana-mana kalian selalu dalam pantauan, walaupun dan lewat GPS juga. Ya Mbak, aku mohon bisa maafin Mas Didan dan bisa nerima Mas Didan walaupun dia bersandiwara selama ini. Aku minta maaf ya. Acting aku terlalu bagus ya, sampai kamu percaya. Ya udah Mbak, saya siapin baju dan tempat istirahat atau sekalian makan juga. Ya, makasih ya Rik. Ya. Kamu aneh ya, nggak pernah tinggal di tempat seperti ini. kamu kok bisa sih? Orang kaya kayak gini mau hidup susah sama aku. Terus ngapain pilih perempuan kayak aku? Karena menurut aku, kamu itu limited edition, nggak ada duanya. Makanya, aku pengen hidup berdua sama kamu sampai kita meninggal. Justru aku malu. Aku nggak pantas tinggal di sini. Hei, ngapain sih kamu pakai malu segala? Aku ya tetap suami kamu yang dulu, suami kamu yang sederhana, suami kamu yang selalu cinta sama kamu. Beneran kamu bisa cinta sama aku setelah punya semua ini? Ya iyalah. Aku juga minta maaf soal abang kamu. Sebenarnya aku nggak pengen ngelakuin itu, Nggak apa-apa. tapi biar dia ada Ya, efek efek jerah. jerah aja. Dan habis ini aku bakal ke dokter untuk sembuhin penyakit aku yang mandul, nggak bisa punya kamu Apapun, Dan. keturunan. Apapun, Didan. Aku bakal terima kamu. Karena aku sayang sama kamu. Bukan karena apa yang kamu punya. Bukan karena keadaan kamu. Tapi karena kamu, Didan. Makasih ya. Makasih ya udah sayang sama aku. Aku juga. Makasih selama ini kamu udah tulus nemenin aku. Keajaiban ini nyata sayang.